aja dong bro. Baik, sahabat Samosir TV, kita sedang berada di Arboretum Sibelle di kawasan Huta Ginjang Pusubuit. Ini Kecamatan Sanjur Mula-Mula. Di Kecamatan Sanjur Mula-Mula. Masa air untuk air minum. Jadi ya, kita di sini bertemu dengan Bapak Simanjorang, mantan pejabat Bupati Samosir tahun 2004 sampai tahun berapa, Pak? 2005. 2005. Itulah iya. SK dari Presiden kan? Iya. Itu terima kasih kalian datang untuk melihat kita yang ada di sini. Jadi ada sementara pendapat teman bahwa dipikir ini kupagar ini. Kalau misalnya pejabat yang banyak uangnya, saya kan nggak ada uang karena saya tidak banyak ada uang lah begitu, tidak mengatakan apa-apa, sehingga saya mulai dengan diri sendiri menjadi percontohan. Inilah nanti keindahan lingkungan berbasis keindahan lingkungan dan biodiversity Juntak. Oke, sebentar Pak, begini Pak Manjorang. Yuk. Boleh nggak bertanya sedikit Pak ya? Silahkan. Bagaimana sejarahnya Bapak mengelola lokasi Sibelle Arboretum ini Pak? Bisa Pak sedikit Pak cerita Pak mengenai sejarahnya Pak? Jadi begitu saya sembuh dari penyakit, setelah saya serah terima dengan Pak Manginda Simbolon, maka puji Tuhan. Serah terima dari mana Pak? Serah terima dari untuk setelah terpilih Pak Manginda Simbolon, maka serah terimalah saya tentang Bupati Samosir kepada Pak Mangindar. Oh iya. Tahun September 2005. Ya. Lalu saya syukur kurang sehat selama 4 tahun lebih. Ya. Maka begitu keadaannya, tapi Tuhan memberkati saya sembuh dari penyakit. Lalu mengajar saya di Jatinangor di IPDN, tapi nggak senang hati saya tetap harus ke kawasan Danau Toba khususnya Samosir. Tapi saya berpikir apa? Maka saya akan bergerak dalam lingkungan dan budaya. Itu ceritanya. Maka saya mulailah bawa bibit-bibit ke kawasan ini. Jadi mungkin bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Maka waktu itu kita introdusirlah sengon yang sangat terkenal di Jawa Barat. Maka sengon tetapi ada penyakitnya. Jadi akhirnya sengon yang saudara lihat di sini sekarang, tetapi paling tidak subur tanah karena akarnya masih ada. Maka saya menanamin pohon lah saya di sini. Lalu beberapa teman LSM dengan beberapa tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh agama tergugah hatinya melihat illegal lodging yang ada di Tili. Maka dimintalah saya narasumber bagaimana menyelamatkan kawasan Tili. Itulah pekerjaan saya, menanam pohon dan berjuang secara hukum, melaporkan tentang kasus-kasus di Tili. Puji syukur bahwa itu inkrah menjadi kasus illegal lodging, maka pelakunya dapat dihukum, kemudian juga ganti rugi. Dengan demikian saya giatlah terus menanamin pohon di inilah disebut Arboretum Sibelle, sudah jadi yang di kawasan sana. Tetapi pada suatu ketika bulan-bulan September saya ditelepon oleh Pak Rapidin. Wah, ini Pak Rapidin, saya pikir ada apa Pak? Wah, ada apa? Lagi di mana? Saya lagi betul-betul kuliah pertama ngambil S3 di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kuliah saja. Harus berkorban dulu ke Samosir ini. Pak Simanjorang, kuliah terus katanya. Untuk apa Pak Bupati? Ya. Kasih lagi opak sama Bapak. Jadi saya serahkanlah sama Bapak. Maka saya kasihlah pikiran tenaga saya. Saya bilang saya mau berkantor Sigulati. Padahal Sigulati masih suar syair waktu itu. Atapnya juga masih suar syair. Tapi maksud saya biar saya benahi dari nol. Ya. Maka menanamin pohon lah saya di sana. Penuh didukung oleh Bupati kita. Waktu itu Pak Rapidin Simbolon. Sehingga terjadilah di sana bekerja sama dengan stakeholder, utamanya OPD waktu itu. Maka loloslah kita pada bulan Juli tanggal 2020 menjadi UNESCO Global Geopark yang disebut Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Maka mulai 2016 agak terlantar lah ini lahan Arboretum Sibelle ini. Kemudian saya pula mulai begitu saya hanya menjabat sebagai bidang edukasi penelitian dan pengembangan, bukan lagi Geowaria Samosir seperti dulu SK-nya Pak Rapidin. Saya bangunlah sekarang 2 kawasan, satu di sana sekitar lebih kurang 3 hektar lebih, sudah terjadi pohon dengan berbagai macam jenis pohon, tetapi ada di sana program Menteri Lingkungan Hidup yang disebut dengan Macadamia Nuts. Maka ini pun rencana saya, keindahan kita ini tidak mungkin lagi saya kerjakan
ini sesuai dengan program yang 100 harinya Pak Pandiko, ada di sana disebut menciptakan destinasi baru. Kita sudah bekerja ini tanpa kita harus dudet kata Bupati. Lalu ada program 6 bulan dari Bupati Pandiko yang mengatakan akan membangun jangan lagi padat perikanan di kawasan Danau Toba, maka ada nanti semacam mina padi. Maka kita dengan masyarakat sudah ada embung. Tapi kita masih melihat tidak pernah, walaupun saya posting di mana-mana, tapi nggak pernah datang pejabat Pemda ke sini, belum pernah datang bupati. Apalagi yang disebut dengan tim percepatannya itu, saya rindu melihat yang anggota tim percepatannya itu, katanya 17 juta gajinya, udah hebat itu sebenarnya. Jadi waktu saya membantu Pak Rafidin malahan kita nggak tega lah bikin honor segitu. Paling honor saya 2,5 juta, lalu yang lain 1,5 juta, itu pun merasa hebat itu. Jadi saya tunggu sebenarnya bupati kita yang sekarang perubahan ini tentang programnya itu kita udah kerjakan, tetapi kita minta alat berat pun untuk ini. Saudara lihat dari TV Toba tadi, TV apa? Samosir TV, lihatlah ini saya sudah resmi minta alat berat, tapi nggak ditanggapi oleh katanya perubahan yang akselerasi. Jadi ya, tapi saya kan kerja karena saya pengen berbuat kepada Bonapa Sugit kita ini, Samosir TV. Oh begitu Pak. Kalau bukit ini di Sibella ini kira-kira berapa hektar yang Bapak kelola Pak? Berapa jadi yang sudah jadi ini ada itu sekitar 2 hektar. Ini semua dulu dikelola oleh orang tua saya. Maka nanti kurang lebih lah ini sekitar 6 hektar saya pikir pantas menjadi kawasan destinasi yang berbasis lingkungan nanti. Maka ada nanti di sini yang disebut cabin, sudah mulai ada rumah pohon di situ, sudah ada kantor di situ, ini ada saung. Tinggal kita membenahi sehingga menurut undang-undang bahwa kawasan Danau Toba adalah kawasan strategis. Lalu menurut peraturan pemerintah juga ini adalah kawasan pariwisata strategis. Barangkali akan dilirik pemerintah. Coba sekarang Sandiaga Uno juga mencanangkan 223 desa wisata. Lalu terakhir-terakhir ini datang Erick Thohir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, betulkah Pandiko dengan tim percepatannya itu mau percepat atau apa yang mau dipercepat mereka? Kulihatlah nanti, karena saya tahu persis apa yang dibutuhkan di kawasan Danau Toba ini, khususnya Samosir. Begitu Pak ya? Iya. Jadi menurut Bapak tim percepatan itu apa terlalu pentingkah di saat pemerintahan ini Pak? Atau dibandingkan di masa pemerintahan Bapak, di mana sebenarnya dibutuhkan Pak? Jadi kalau bagi saya yang perlu hati Pak. Hati ya? Hati. Saya dulu tidak ada mobil, tidak ada anggaran, diberangkatkan hanya 50 orang pegawai dari Kabupaten Induk. Maka potensi yang ada, pertama saya lihat kantor dulu, saya permisi kepada gubernur, saya permisi kepada instansi terkait mana yang bisa jadi layak jadi kantor. Setelah ada kantor, maka yang 50 orang ini saya berdua, saya tempatkanlah mereka di mana sebenarnya yang cocok. The right man, on the right place, on the right time. Jadi sampai sekarang teruji apa yang saya lakukan, seleksi yang betul-betul tidak ada campur tangan pihak ketiga, tidak ada campur tangan yang namanya TSTS dan seterusnya. Maka saya tempatkanlah orang yang sesuai di bidang pendidikan, di bidang lingkungan hidup, di bidang perencanaan. Nah, yang saya angkat itu menjadi sekda, berturut-turut jadi sekda. Mulai dari Pak Tigor, sekda. Mulai Pak Hatorangan, sekda. Kemudian Pak Jabiat, sekda. Lalu yang sampai sekarang dilantik oleh Pandiko itu masih pejabat yang saya pilih. Misalnya asisten 3. Itu dulu camat di Sitio-Tio, kupundakan ke Pangururan. Lalu dengan demikian dulu dia bekerja sama dengan ada kabar pembangunan dulu namanya Bangun Simanjuntak, mereka bisa membantu saya. Lalu yang asisten 2 sekarang itu dulu di Bapeda, karena saya kenal dulu dia sangat bagus di Dinas Perindustrian di Kabupaten Induk. Maka kita lihat dia sudah melanglang buana karirnya kemana-mana. Sekarang jadi asisten 2, cocok dia di pembangunan. Sekiranya saya ditanya Bupati, kemana ini cocok ini asisten 2 ini? Kalau menurut saya kepala badan perencanaan lah dia, karena sudah banyak pengalamannya. Begitu ya, Pak. Jadi menurut saya intinya tim percepatan itu tidak begitu perlu. Lalu harus tahu apanya yang mau dipercepat. Berarti selama ini tidak cepat. Padahal menurut saya pusat sudah sangat banyak perhatiannya ke sini. Lingkar Samosir sudah selesai, lingkar Pusuk Buhit sudah bagus, Tele sudah bagus, tinggal kita bekerja dengan hati, lalu jangan dibikin resa aparatur. Kalau resa aparatur itu kan aset. Iya, Pak. Aset jangan dibikin. Sekarang saya dengar-dengar banyak non-job, rugi sendiri itu bupatinya. Jadi rugi sendiri, lalu kalau jadi bupati jangan ada campur pihak ketiga.
Jadilah jadi bupati yang mandiri, jadilah menjadi pejabat yang mandiri. Jangan ada campur tangan. Apalagi saya dengar yang namanya tim percepatan itu di bawah Bapeda setara eselon 3. Malu dong di situ, berbintang-bintang di situ, mantan pejabat, mantan bupati 2 periode katanya dan seterusnya. Ya seharusnya. Apakah mungkin juga itu nanti memperlambat bukan mempercepat? Karena bikin orang frustrasi, karena saya ahli orang sumber daya manusia. Saya 10 tahun kepala diklat. Harus aset itu, pegawai itu. Jangan kita bikin sakit hati. Kita rangkul dia, kita rangkul keluarganya. Maka dulu kita makan tabungan, ikhlas istrinya, ikhlas keluarganya. Itulah 2004-2005 Pak dari Samosir TV. Terima kasih. Menurut Bapak, ini kan kita lihat memang ini hiruk pikuk mengenai penempatan jabatan di Pemkab Samosir itu menurut Bapak gimana Pak? Menurut Bapak itu? Sebenarnya kan sudah ada Baperjakat. Ya. Jadi kalau Baperjakat itu kan sudah diatur itu. Apalagi sudah misalnya ada pegawai-pegawai yang ikut di situ sesuai dengan jabatannya ex officio, maka saya pikir nggak perlu. Saya dengar-dengar ada juga campur tangan pihak ketiga di luar daripada sistem itu. Jadi kalau menurut saya pegawai kita sudah matang, apalagi yang saya terima 2004-2005 sudah siap itu untuk menduduki eselon 3. Makanya saya dengar juga banyak yang saya terima 2004-2005 nonjok eselon 3 rugi sendiri tuh pemerintah Samosir. Kasihan itu tuh. Begitu Pak. Padahal SDM yang Bapak tempatkan dulu, yang Bapak bina lah ya, sampai sekarang ini kan berpotensi menduduki jabatan itu. Tapi katanya dari luar katanya ada yang diambil untuk menduduki jabatan eselon 2 itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak itu? Begini ya. Jadi yang saya terima dulu kan dari Kabupaten Induk. Ya. Lalu mereka yang rindu pulang ke kampung itulah saya lantik eselon 2. Ya. Lalu eselon 3. Maka saya lantiklah dulu dan kita berkekurangan siapa yang potensial sesuai dengan bidang masing-masing. Termasuklah guru beberapa saya ambil. Ya. Kemudian penerimaan 2004, 2005 itu murni tidak ada deking-dekingan, murni tidak pakai duit. Maka sekarang ini mereka sudah siap eselon 3, jangankan eselon 3, eselon 2 sudah siap. Jadi dengan demikian, kalau penempatan saya pikir tidak perlu lagi dari luar, karena dari luar mau ngapain gitu loh. Jadi mereka tidak ada pengalaman lapangan khusus kawasan Danau Toba khususnya Samosir. Yang eselon 3 yang dulu saya angkat ditambah pegawai yang saya terima 2004-2005 udah siap membawa kabupaten ini untuk berubah. Kalau memang disebut dengan perubahan itu menurut saya. Begitu Pak ya. Ya. Jadi Bapak nggak malu lah membina orang itu sampai sekarang udah menduduki jabatan ya Pak ya? Wah tidak, yang saya angkat dulu seperti Pak Waston lah dulu. Camat Sitio-Tio saya lihat potensial camat Pangururan. Dari situ dia naik terus. Kemudian kita lihat juga yang lainnya itu. Demikian juga lalu eselon 3 yang non-job ini. Bagi saya ini mutiara loh ini nih, yang 2004-2005 ini. Ada pengetahuan komputernya, substansinya bagus, pengalamannya sudah ada. Rugi sendiri nih Samosir. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak merasa kalau mereka nggak diberikan jabatan, Bapak merasa malu nggak? Bukan malu saya, berarti tidak tahu isi hati kawasan Danau Toba ini, khususnya Samosir ini yang dibutuhkan mereka ini sudah siap gitu loh. Begitu ya Pak ya? Sudah siap mereka menduduki jabatan eselon 3 semakin matang. Yang eselon 3 yang sudah lama ini diputar dulu, lalu eselon 3 yang sudah matang ini, kalau ada misalnya yang sudah pensiun waktu saya angkat eselon 2, udah siap ini mengganti. Begitu Udah Pak siap, ya? misalnya contohnya dulu ya. Iya. Kalau saya kan nggak ingat lagi sih, Dumos misalnya. Iya. Sudah eselon 2. Angkatannya itu udah bisa siap eselon 2. Generasi Dumos misalnya. Dan ada lagi lupa saya yang generasi Pak Dumos itu udah lihatlah sekarang. Lolos dia camat, lolos dia menjadi kadis pariwisata, sekarang jadi kesbang. Yo, kesbang itu kan hebat itu, politik kan? Iya. Berarti sangat bagus itu dipilih oleh bupati sebelumnya itu. Begitu menurut saya ya. Oke Pak. Berarti tidak salah saya menerima dulu dengan sistem Dumos. Kemudian tidak salah Pak Rafidi juga mengangkat dinas pariwisata. Sekarang jadi menjabat strategis politis gitu tuh. Karena dia kesbang kan. Iya. Nah generasinya itu udah siap. Udah siap Pak ya? Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Ada Bapak mau tambahkan Pak sedikit Pak untuk himbauan? Tidak ada. Jadi bekerjalah bupati. Saya yakin bupati itu mampu sebagai generasi muda. Lalu jadilah jati diri bupati. Jangan dicampurkan oleh orang-orang yang punya kepentingan hanya untuk dompet, hanya untuk hanya untuk jabatan. Kalau bisa seperti kami ini di luar pemerintah lah, bikin nasihat, lalu bikin sesuatu terobosan, bikin legasi. Jangan lagi gonjang-ganjing di kantor bupati, itu malu kita ya. Jadi apalagi dulu misalnya ada yang disebut staf khusus
khusus atau apa itu. Di Samosir ini yang cocok pertanian. Tahu-tahu sekarang membidangi pariwisata. Kalau saya enggak, apa yang saya sebut saya lakukan itu tuh. Oh, gitu Pak. Ya iyalah. Jadi ya jangan dong. Udah ada di medsos itu. Medsos ini kan ini sangat disimpan apa kata-kata kita di situ. Dibutuhkan konsistensi Pak ya terhadap. Konsistensi. Iya Pak ya. Lalu kita harus takut sama Tuhan. Kemudian harus sayang kita sama ada istiadat. Kita ini berkeluarga semua kok. Si Manjunta juga walaupun bukan apa, pasti nanti kalau kita bercerita lah pasti si Manjunta ada paribanku, ada apa. Apalagi Simbolon ini dari Samosir TV juga Pak Simbolon ini. Dari Format News dia. Format News ini hula-hula saya karena bagi saya kental itu. Mata Niariku adalah Simbolon, di atasnya itu Mani Huruf, baru Simar Mata, maka situ Morang. Lalu Marga Sitohang, Marga Nenggolan kawin sama Simar Mata. Saya enggak saudara saya itu tuh. Oleh karena itu di sini tidak boleh lah politik hanya kita pecah belah. Apalagi kalau ada misalnya di staf khusus itu atau apapun namanya itu, saudaranya juga dideking-deking untuk pejabat. Itu sesat itu tuh. Sesat menurut saya ya. Saya pikir itu dari Samosir TV ya, saya senang juga kalian kunjungi saya. Lihatlah ini, harus betul-betul kita berbutak-butak. Jadi bukan kursi lagi. Jadi saya kalau ditawarkan pun saya ke sana tidak akan, biarlah saya membantu bupati, saya lakukan yang kecil. Saya lakukan yang kecil seperti dulu saya lakukan waktu zamannya Pak Mangindar, konservasi lingkungan. Zamannya Pak Rafidin masuk ke UNESCO. Zamannya Pandiko ini udah saya kerjakan destinasi-destinasi kalau ini didukung. Lalu saya sudah destinasikan, sudah ada di situ embung-embung sekarang untuk potensi supaya jangan run off air banjir, maka nanti ada bebek, ada ayam, ada ikan di darat. Tidak lagi di sana, begitu dong. Jadi jangan lagi, masa kita diperintah Pak Pandiko lagi kalau seperti saya ini, janganlah. Kita bantu si Pandiko gitu tuh, Bapak Pandiko kita ini. Karena dia masih muda dia kan. Iya, kalau iya. muda jangan kita ingatlah dua bapak kami itu. Bapak kami yang di surga. Kan gitu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu ada kata-kata, unang buah kami itu pangbujulan, gitu kan? Jadi gitu. Kita bawa lah Pandiko ke bandara yang benar gitu. Iya, istilahnya Pak, biar dia mengeksplorasi apa yang ada dalam potensi dirinya Pak ya. Iya, dia kan S1 dari ITS. Iya, dari Pasti Surabaya, mampu. Iya. Pasti mampu. Beri dia kesempatan ya kan Pak ya. Iya, dia. Kan mungkin dia banyak ide kan Pak. Banyak itu ide. Iya. Banyak. Aku itu setuju ide. Pak kalau seperti itu Pak. Saya sudah lihat. Lalu saya ketemu waktu rapat apa namanya itu paripurna. Iya. Paripurna DPRD, saya lihat dia senyum apa. Sayang dia kok sama kita, rindu kok dia ke kita, tapi ya barangkali juga ada pengaruh-pengaruh yang dekat-dekat di situ ya. Jangan si Manjorang itu ya, bahaya itu gitu kan. Silakan aja. Yang rugi kan pemerintahan itu. Yang penting saya berbuat ini sampai sore saya masih di sini. Nanam pohon. Ini ku persembahkan untuk percontohan untuk kawasan Danau Toba, khususnya Samosir. Tidak kutinggalkan ini. Jangan waktu mencalonkan hebat-hebat itu visi misi, tahu-tahu setelah tidak gol jadi bupati nggak kelihatan. Lalu setelah tidak gol jadi bupati mau lagi untuk jadi staf kan itu lucu itu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti hati yang tulus yang bisa Harusnya membangun Samosir ini Pak ya. Enggak ada di balik embel-embel seperti itu Pak ya. Jangan, harus niat yang tulus hati. Just glorify our Lord. Ya. Kemudian mengabdi untuk Samosir, karena kita ini masih kabupaten yang perlu kita pemikir-pemikir yang pelaku-pelaku yang strategis supaya ini bangkit. Begitu Pak. Dari dari reporter Samosir TV dan Format News. Jadi saya senang kalian datang ke sini, biasanya jarang yang menjumpai saya. Aduh. Oke Pak Manjorang. Iya. Oke Pak ya. Terima kasih Pak atas informasinya, nasihatnya terhadap para di pemerintahan Kabupaten Samosir ini. Semoga nanti pemerintahan Kabupaten Samosir ini dapat maju, masyarakatnya sejahtera. Ya Pak ya. Baik. Ya. Tapi sebelum nanti kalian tinggalkan, sudah siap kopi Samosir kita minum ya? Iya siap Pak, siap. Oke Pak, makasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih, titip salam sama bupati kita, titip salam sama pejabat-pejabatnya. Saya sayang sama pejabat-pejabatnya, saya sayang sama Pandiko, saya sayang sama Rafidin Simbolon. Jadi mari kita bersatu untuk membangun Samosir ini. Itu aja pesan-pesan khusus saya. Oke, Tetapi harus dari hati, bukan untuk dompet ya. Iya siap Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak ya. Siap Pak ya, panjang umur ya. Terima kasih Format News, Samosir TV. Horas, bujur, juga kata orang Karo ya. Oke, iya.
Cina cucina. Ya.